Salam sehat dan sukses selalu buat teman-teman semua. Kembali lagi bersama channel ini, kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Harvey York menantang semua master bela diri negara pulau. Seseorang dari Sindan Wei langsung maju. Dan langsung saja bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 6655 sampai 6659. Chapter 6655. Dasar, bajing kecil. Mendengar kata-kata Harvey York, Leighton Xavier akhirnya menyadari apa ketakutan itu. Orang seperti dia, yang sudah lama menjadi orang yang tidak tahu malu, dimarahi beberapa kali pun tidak akan ada gunanya. Dia juga bisa berpura-pura menjadi publik figur di internet dan hakim di masyarakat, dan mendapatkan uang dari semua tragedi ini. Tapi Harvey York sudah merekam apa yang dia katakan barusan. Dan setelah diposting di internet, dia akan dicap sebagai pengkhianat yang akan diteriakkan dan dipukuli semua orang. Dan pada saat itu, dia akan benar-benar kehilangan nilai guna, dan kemungkinan penduduk pulau tidak akan menggunakannya lagi. Memikirkan hal ini, Leighton Xavier menunjuk ke arah Harvey York dengan gemetar sambil berteriak. Tuan Muda Tokugawa, cepatlah, cepat lumpuhkan dia. Kita tidak bisa membiarkannya keluar hidup-hidup. Shingen Tokugawa. Harvey York terlalu malas untuk terus memperhatikan Leighton Xavier. Aku tidak menyangka bahwa anjing yang kamu pelihara bisa menyuruhmu melakukan sesuatu. Kamu adalah tuan muda dari Shinto Wei, kamu benar-benar tidak dihormati. Bagaimana? Karena kamu sudah tidak dihormati, apakah kamu mau mengikuti tradisi penduduk pulaumu dan melakukan bunuh diri? Mendengar ini, mata Shingen Tokugawa berkedut, tetapi dia tidak termakan oleh amarah saat ini, tetapi menatap Nobita Nishino. Bodoh. Pada saat ini, Nobita Nishino menekan gagang pedang di pinggangnya. Orang-orang negara H, kamu tidak hanya merusak pernikahan besar Tuan Muda Tokugawa, tetapi juga menghina Tuan Leighton Xavier, seorang teman dari negara pulau. Kamu telah memprovokasi negara pulau berkali-kali. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa tidak ada yang bisa melakukan apapun padamu? Setelah kata-kata itu jatuh, Nobita Nishino langsung berlari ke depan Harvey York. Wush! Diiringi raungannya, pedang negara pulau terhunus. Ini adalah teknik pedang negara pulau, dan 6 aliran besar semuanya memiliki rahasia yang berbeda. Dan fitur terbesar dari teknik pedang negara pulau adalah dapat membuat pendekar pedang negara pulau sangat terintegrasi, dan meledakkan kekuatan yang tak terbayangkan dalam sekejap. Oleh karena itu, pada saat teknik pedang keluar, Nobita Nishino bisa dikatakan sama mengesankannya dengan pelangi. Menarik. Melihat Nobita Nishino bergegas, Harvey York mengangguk, dan saat berikutnya, dia menamparkan peti mati merah di sampingnya dengan tangan kanannya. Wush! Peti mati merah itu tiba-tiba berputar di tempat, dan melayang ke arah tempat Nobita Nishino berada. Serangan sederhana, tetapi dengan aura yang tak terkatakan, menutupi tempat di mana Nobita Nishino berada seperti gunung dan lautan yang luar biasa. Wajah para master dari aliran besar di negara pulau yang tidak jauh semuanya berubah pada saat ini, dan mereka berdiri dengan tiba-tiba. Tidak. Pedang Nobita Nishino belum mendarat di tubuh Harvey York, tetapi peti mati merah sudah dilemparkan ke dadanya. Pada saat ini, dia tidak punya waktu untuk mundur. Buk! Dengan dentuman keras, tubuh Nobita Nishino terlempar ke udara, lalu terbanting ke pilar marmer di belakangnya. Kemudian tubuhnya perlahan meluncur ke bawah, dan ketika dia jatuh ke tanah, nafasnya tersengal-sengal. Ada kejutan yang tak terlukiskan muncul di wajahnya. Hilang? Itu dia. Apa yang dia gunakan adalah teknik pedang rahasia Shinto Wei. Kekuatan ledakannya 30% lebih kuat dari Souta Tojo. Souta Tojo hampir tidak bisa melakukan beberapa trik, tetapi Nobita Nishino terbunuh dalam sekejap. Saat ini, Nobita Nishino hampir sekarat, dan seluruh tempat itu sunyi senyap. Bahkan Shingen Tokugawa dan ayah Fujiwara dari keluarga kerajaan di negara kepulauan itu mengerutkan kepala mereka. Chapter 6656. Ayah Fujiwara, keturunan cabang dari keluarga kerajaan negara pulau itu. Dikenal sebagai keluarga kerajaan negara pulau, ayah Fujiwara tidak dapat dibandingkan dengan siapapun dalam hal potensi dan sumber daya yang dapat diaksesnya. Bahkan kalangan kelas atas pun hanya bisa menghormatinya. Hari ini, ayah Fujiwara datang untuk mendukung Shingen Tokugawa. Meski tidak terkenal, tetapi warisan seni bela dirinya berasal dari keluarga kerajaan negara pulau, dan cukup tak terduga. Dan orang-orang seperti dia, sekarang merasa bahwa kekuatan Harvey York sangat menakutkan, dan sudah menjelaskan banyak hal. Adapun Souta Tojo, yang dikalahkan sebelumnya, dia merasa wajahnya mulai sakit lagi saat ini. Dia memiliki perasaan gembira di dalam hatinya, beruntung Harvey York tidak melemparkan peti mati kepadanya. Kalau tidak, ajalnya mungkin akan lebih suram daripada Nobita Nishino. Adapun master lain dari seni bela diri negara pulau, semuanya tampak menunjukkan ekspresi luar biasa.
Harvey York sangat kuat dan mampu bertarung, bahkan mengalahkan seorang master pedang. Namun, dalam kesadaran penduduk pulau, Harvey York hanya memenangkan kemenangan dengan serangan diam-diam. Dan Nobita Nishino adalah yang pertama dari 3 murid utama Shinto Wei dari negara pulau. Tidak peduli seberapa buruk dia bisa melawan Harvey York dengan puluhan jurus bukan. Tapi kekalahan yang begitu mudah benar-benar membuat orang bertanya-tanya apa yang harus dikatakan. Terutama Leighton Xavier, awalnya dia mengharapkan Harvey York terbunuh, tetapi melihat keagungan Harvey York, dia benar-benar terpana. Apakah dia benar-benar sekuat itu? Bukankah orang negara khas selalu kalah dengan orang pulau? Bagaimana dia bisa melakukan ini? Aku tidak bisa menerima ini. Pada saat ini, Leighton Xavier penuh dengan keengganan. Dia telah berjuang sepanjang hidupnya, tetapi dia masih seekor anjing di depan penduduk pulau. Harvey York masih sangat muda, tetapi dia berani menginjak kepala orang negara pulau. Tetapi pada saat ini, Harvey York tidak memperhatikan perubahan ekspresi orang-orang yang hadir ini. Dia hanya menepuk peti mati merah di depannya, dan berkata dengan ringan. Aku ingin membawa Yvonne Xavier pergi hari ini, siapa lagi yang ingin menghalangiku? Kalian bisa maju. Pertarungan bergiliran juga bagus. Bahkan tidak apa-apa untuk menyerang dalam kelompok. Aku akan meladeni kalian semua. Malam bulan purnama dan puncak kota terlarang tidak ada artinya. Hari ini, di pesta pernikahan ini, aku akan mengalahkan semua seni bela diri negara pulau. Arogan. Benar-benar sombong. Saat ini, Harvey York tidak hanya memprovokasi Shinto Wei, tetapi juga seluruh dunia seni bela diri di negara pulau. 6 sekolah utama dan 5 keluarga kerajaan besar semuanya gemetar karena amarah saat ini. Mengapa? Mengapa orang negara H biasa berani mengatakan hal seperti itu? Ini bunuh diri. Jesse Xavier menghela nafas, menatap Harvey York dengan mata penuh kekaguman. Meskipun dalam rencana keluarga-keluarga Xavier di Wolsing, Harvey York akan mengambil tindakan untuk menghancurkan pernikahan Yvonne Xavier dan Shingen Tokugawa. Dan keluarga-keluarga Xavier di Wolsing akan mendapat keuntungan lebih lanjut dari masalah ini. Tapi Jesse Xavier juga tidak menyangka bahwa Harvey York bahkan tidak repot-repot mengincar Shinto Wei. Dia sekarang menargetkan dunia seni bela diri di seluruh negara pulau. Hari ini, kecuali penduduk pulau dapat mengalahkan Harvey York. Jika tidak, mulai hari ini dan seterusnya, dunia seni bela diri negara pulau itu akan menjadi anjing duka di depan dunia seni bela diri negara H. Orang ini, Harvey York tidak hanya ingin melenyapkan mereka secara langsung, tetapi juga melukai hatinya. Shingen Tokugawa menyipitkan mata ke arah Harvey York. Ekspresinya menjadi sangat suram dalam sekejap. Dia sangat sombong, tapi dia tidak menyangka akan bertemu seseorang yang berkali-kali lebih sombong dari dirinya hari ini. Jika dia tidak melenyapkan Harvey York hari ini, dia benar-benar akan dipermalukan. Harvey York. Memikirkan hal ini, Shingen Tokugawa keluar sambil mencibir. Kamu hanya orang biasa, ingin menantang seni bela diri seluruh negara pulau kita. Apakah kamu memenuhi syarat? Chapter 6657. Jika bukan karena aku akan menikah hari ini, aku tidak ingin tanganku berlumuran darah. Saat ini, aku bisa menusukmu sampai mati dengan satu jari. Meskipun Shingen Tokugawa tidak ingin bertarung langsung dengan Harvey York saat ini, dia berharap seseorang akan bergerak untuk menguji kedalaman Harvey York. Namun dalam kata-kata Shingen Tokugawa, masih ada semacam penghinaan yang lebih tinggi. Sekarang, kamu masih memiliki satu kesempatan terakhir untuk membiarkan wanita di sampingmu rela melayaniku. Dan kamu berlutut dan memohon ampun. Maka aku akan membiarkanmu pergi. Kalau tidak, aku hanya perlu memberi isyarat, dan kamu akan dibacok sampai mati dengan pisau acak. Mendengar kata-kata Shingen Tokugawa, semua penduduk pulau yang hadir menunjukkan ekspresi setengah tersenyum. Penduduk pulau, lagu ini selalu menjadi favoritnya. Industri ini juga yang paling berkembang di negara pulau. Oleh karena itu, penduduk pulau yang hadir sama sekali tidak merasa bahwa kata-kata Shingen Tokugawa menjijikkan dan celaka. Mereka merasa bahwa Shingen Tokugawa adalah orang yang temperamental. Harvey York tampak acuh tak acuh. Melihat Harvey York tidak menanggapi, semua master dari 6 aliran utama negara pulau dan 5 keluarga kerajaan melangkah maju saat ini. Orang-orang ini pasti tidak berani menghadapi Harvey York sendirian. Tetapi dalam kasus penyerangan kelompok ini, mereka semua menunjukkan kemarahan yang luar biasa. Tampaknya selama bajing Harvey York tidak tahu bagaimana menundukkan kepalanya, mereka akan langsung meretas Harvey York sampai mati. Apa kalian akan pergi bersama sekarang? Harvey York tidak terlalu peduli. Ada desas-desus bahwa 6 aliran utama negara pulau dan 5 keluarga kekaisaran telah mewarisi semangat para pejuang negara pulau. Yah, apa yang disebut Roh Bushido tidak lebih dari itu. Shingen Tokugawa berhenti membuat alasan dan berteriak di sini. Kamu tidak lebih dari takut padaku,
tidak berani bergerak, dan ingin sampah ini muncul dan menguji kemampuanku. Jika itu masalahnya, jangan buang waktumu. Lagi pula, kalian penduduk pulau sepertinya tidak memiliki temperamen lain selain mengintimidasi yang lemah dan takut pada yang kuat. Namun, aku ingin mengingatkanmu. Dengan begitu banyak orang yang naik bersama, tidak ada untungnya untuk menang. Jika kamu kalah, semua lingkaran seni bela diri negara pulaumu akan langsung mengeksekusi diri mereka sendiri. Lagi pula, hidupmu hanyalah rasa malu. Mendengar kata-kata Harvey York, sekelompok orang kepulauan merasa sedikit malu. Meskipun apa yang dikatakan Harvey York sangat jelek, itu masuk akal. Begitu banyak orang akan maju bersama, kecuali mereka bisa menang. Jika tidak, dunia seni bela diri negara kepulauan itu tidak akan pernah bisa mengangkat kepalanya di depan dunia seni bela diri dunia di masa depan. Dan tanpa dunia persilatan yang mereka banggakan, bagaimana penduduk pulau bisa bertahan di dunia ini? Ekspresi Shingen Tokugawa tenggelam, dan dia tidak terlalu memperhatikan saat ini. Sebaliknya, dia siap melambaikan tangannya secara langsung memerintahkan semua orang menyerang. Tapi ayah Fujiwara menghentikannya dengan pandangannya. Shingen Tokugawa tidak peduli tentang ini, lagi pula dia adalah anggota keluarga kerajaan negara pulau. Anggota keluarga kerajaan negara pulau harus mempertimbangkan situasi keseluruhan dan masa depan seluruh negara pulau. Jika tindakan sembrono Shingen Tokugawa menghancurkan seluruh dunia seni bela diri negara kepulauan itu, maka kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya. Apa? Tidak bisa maju? Harvey York memandangi sekelompok penduduk pulau yang mengerutkan kening di depannya dengan ekspresi sarkastik. Bukankah orang-orang di negara pulau selalu suka menyombongkan diri, bahwa ilmu pedang negara pulau tak tertandingi di dunia? Apakah semangat Bushido di negara pulau sudah lama ada? Apa? Hari ini aku berdiri di sini sendirian, bahkan dengan tangan kosong. Tidak apa-apa jika kamu tidak memiliki keberanian untuk bertarung sendirian. Sekarang kamu bahkan tidak punya keberanian untuk menyerang secara berkelompok. Apakah kamu begitu takut kalah? Atau, nyali anjingmu sudah ketakutan? Chapter 6658. Kalau begitu, keluar dari sini dan berlutut. Kamu tidak berhak berdiri di sini. Harvey York menunjuk ke parit bau di sebelahnya, dengan ekspresi jijik di wajahnya. Mendengar kata-kata Harvey York, semua penduduk pulau yang hadir merasa seolah-olah telah ditampar beberapa kali. Rasa sakit langsung seperti membakar di wajah mereka. Mereka bahkan lebih marah di hati mereka, berharap bisa melenyapkan Harvey York secara langsung. Tapi Leighton Xavier dan orang-orang lain yang sudah berkhianat semuanya tertegun. Mereka jelas tidak mengetahui, dari mana Harvey York mendapatkan kepercayaan diri untuk mengancam seluruh negara pulau sendirian. Apakah dia tidak tahu bagaimana menulis kata takut? Dan Yvonne Xavier memandang Harvey York dengan kekaguman di matanya. Ini Tuan Muda York. Seekor kuda jantan dengan satu tangan dapat berdiri di atas puluhan ribu orang. Apa artinya penduduk pulau di depan Tuan Muda York? Bodoh. Sebelum Shingen Tokugawa dapat menjawab, iblis pertempuran dari Shindan Wei, Shuichiro Yashiro melangkah maju, dan sosoknya jatuh ke tepi panggung. Dia memiliki dua pedang negara pulau yang tergantung di pinggangnya, satu panjang dan satu pendek. Pada saat ini, dia menekankan tangannya pada gagang pisau, menatap Harvey York, dan berbicara dengan sinis. Harvey York, aku mengenalmu. Di Mordu, kamu sudah melakukan serangan diam-diam ke ayahku dengan cara tercela dan menghancurkan yayasan baruku. Baru-baru ini, aku baru saja mengakhiri retretku. Aku akan memilih kesempatan ini untuk bertarung denganmu. Aku, Shuichiro Yashiro, akan mengirimmu ke Nereka. Saat berbicara, Shuichiro Yashiro melambaikan tangannya. Dua master baru bergegas membawa satu set baju perang kuno, dan langsung membantu Shuichiro Yashiro mengenakan baju besi di tempat. Jelas, meskipun Shuichiro Yashiro marah, dia tidak kehilangan akal. Dia tahu betul bahwa jika dia ingin melawan Harvey York, dia harus mengeluarkan semuanya. Jadi dia mengeluarkan semua pusakanya dan memakainya. Harvey York menyipitkan mata ke baju perang kuno Shuichiro Yashiro, dan berkata dengan ringan. Apakah dengan mengenakan satu set cangkang kura-kura, bisa memberimu kepercayaan diri yang tidak terbatas? Kamu pikir kamu bisa melakukannya? Kamu. Mendengar kata-kata Harvey York, Shuichiro Yashiro sangat marah, tubuhnya bergetar. Pada saat ini, dia tidak berbicara omong kosong, tetapi menekan telapak kakinya di tanah, dan kemudian nafas di tubuhnya meledak seketika. Jika diperhatikan dengan teliti, baju perang Shuichiro Yashiro ditutupi dengan kerangka luar tercanggih saat ini. Benda ini dapat meningkatkan kekuatan tempur pemakainya, dan itu mirip dengan ilmu genetika Amerika Serikat. Saat ini, Shuichiro Yashiro bisa dikatakan menyerang hingga penuh. Melihat Shuichiro Yashiro dengan kekuatan penuh, Leighton Xavier di samping tanpa sadar berkata, Shuichiro Yashiro, anak ini tidak sederhana, dia terbiasa menyelinap dalam menyerang. Kamu harus hati-hati.
Wakil Presiden Leighton Xavier, jangan khawatir. Beberapa eksekutif tingkat tinggi aliran Shindan Wei terlihat cemas saat mendengar kata-kata ini. Meskipun Shuichiro Yashiro tidak terkenal, dia telah berlatih di pintu tertutup selama ini. Belum lama ini, ketika aku mengunjungi sebuah konsorsium di Amerika Serikat, aku diberikan satu set pakaian exoskeleton yang dikembangkan berdasarkan ilmu genetika. Ditambah baju perang leluhur baru kita. Dua-dua superposisi, serta kekuatan tempur Shuichiro Yashiro sendiri dan warisan baru kita. Pada saat ini, Shuichiro Yashiro jelas jauh lebih kuat daripada mantan master pedang baru yang populer, Akio Yashiro. Meskipun memiliki kekuatan eksternal, di antara generasi muda di negara pulau, kecuali Tuan Muda Tokugawa dan beberapa orang lainnya, siapa yang dapat menghentikan pedang keluargaku Shuichiro Yashiro? Chapter 6659. Semua master baru yang hadir saat ini menunjukkan ekspresi tanpa rasa malu dan bangga. Bagi mereka, tidak peduli apakah mereka menggunakan kekuatan eksternal atau tidak, selama Shuichiro Yashiro cukup kuat, itu bukan masalah. Di dunia seni bela diri negara pulau, kekuatan adalah segalanya, tidak ada yang peduli bagaimana mendapatkan kekuatan ini. Pada saat ini, mereka semua menantikan Shuichiro Yashiro dapat membalaskan dendam Akio Yashiro, dan dapat membalaskan rasa malunya. Mendengar penjelasan dari semua orang di aliran Shindan Wei, Leighton Xavier tiba-tiba menyadari sesuatu. Jadi begitu. Kami memiliki pepatah di negara Ha bahwa tidak masalah apakah kucing itu hitam atau putih, asalkan bisa menangkap tikus, itu adalah kucing yang baik. Alasan yang sama. Di dunia ini, hanya tinju besar yang merupakan kata terakhir. Mendengar ini, semua penduduk pulau lainnya memiliki ekspresi ketakutan. Lagi pula, Shuichiro Yashiro ingin balas dendam, jadi segala cara bisa dibenarkan. Selama dia bisa menang, selama dia bisa melenyapkan Harvey York sendirian, jadi tidak peduli apa yang dia akan gunakan. Dengan mengingat hal ini, banyak penduduk pulau mulai berteriak menyebut nama Shuichiro Yashiro. Melihat suasana bergejolak dari kerumunan negara pulau di sekitarnya, Shuichiro Yashiro tertawa kecil, dan kemudian langsung mengeluarkan pedangnya. Bila pedangnya sangat tajam, dengan bekas darah di atasnya. Pedang itu sepertinya telah meminum darah selama bertahun-tahun dan belum dicuci. Saat memegang pedang panjang ini, semangat juang Shuichiro Yashiro bahkan lebih menggetarkan bumi. Tuan Muda York, hati-hati. Melihat pedang ini, Yvonne Xavier sepertinya memikirkan sesuatu. Kudengar aliran Shindan Wei memiliki pedang iblis yang diturunkan dari periode negara berperang di negara pulau. Namanya pedang Demon Bane. Seharusnya yang ini. Dikatakan bahwa pedang Demon Bane ini akan melihat darah saat terhunus. Dan setiap pemiliknya adalah hantu perang dalam legenda negara pulau. Masing-masing dari mereka sudah melenyapkan banyak orang. Pedang Demon Bane. Harvey York tersenyum ringan. Nama yang baik. Menggunakan pedang seperti itu untuk melenyapkan hantu di negara pulau, itu dibenarkan. Mendengar kata-kata Harvey York, Shuichiro Yashiro perlahan menyentuh bilahnya dengan jari telunjuk kirinya, dan berkata dengan dingin, "Orang-orang negara Ha, kamu masih sangat sombong. Pedang Demon Bane adalah sesuatu yang terhubung dengan pikiranku. Dia hanya akan memenggal kepala orang yang ingin kubunuh. Hari ini ketika ia keluar dari sarungnya, ia pasti akan menebasmu." Setelah kata-kata itu jatuh, Shuichiro Yashiro mengayunkan tangan kanannya dengan kasar. Bila pedang besar tiba-tiba muncul di atas panggung. Jika diperhatikan dengan teliti, bila pedang sangat halus, tanpa celah atau retakan. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa pedang Demon Bane ini tidak hanya tajam, tetapi juga mampu mengerahkan kekuatan tempur tanpa akhir di tangan Shuichiro Yashiro. Luar biasa. Melihat pemandangan ini, beberapa orang negara Ha yang sudah melupakan leluhurnya bersorak dengan keras. Meski memiliki banyak pengalaman, mereka masih kaget saat ini. Lagi pula, kekuatan yang ditunjukkan Shuichiro Yashiro dengan santai bahkan lebih menakutkan daripada film laris Hollywood. Dan mereka yang paling tidak mungkin melihat kebangkitan di negara Ha, sangat menantikan Shuichiro Yashiro bisa meretas Harvey York sampai mati dengan tebasan pedang. Bagaimanapun, Shuichiro Yashiro tidak hanya tak terkalahkan dalam seni bela diri, tetapi juga menggunakan teknologi genetik Amerika Serikat untuk membuat setelan perlindungan luar. Dalam hal ini, Shuichiro Yashiro menjadi tak terkalahkan.